Shalom keluargaku, selamat pagi. Puji Tuhan, hari Kamis ini kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing. Keluargaku, ada satu keadaan ya yang seringkali menjadi hal yang sangat sulit untuk kita hadapi, yaitu rasa sendirian atau loneliness. Kita merasa bahwa tidak ada yang support kita, tidak ada orang yang bersama dengan kita sepertinya berjuang sendirian. Nah, tapi apakah benar kita berjuang sendirian? Apakah benar kita seorang diri saja di dalam dunia ini? Tentu tidak. Ya. Ada orang-orang di sekeliling kita, ada keluarga kita, ada sahabat dan teman-teman kita. Namun seringkali juga di tengah-tengah hubungan kita dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, ya, sekalipun ada keramaian, tidak banyak dari kita yang benar-benar bisa menikmati. Ada banyak dari kita juga yang merasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Dan ya, kita tahu ada banyak peristiwa di mana orang yang sangat terkenal, yang seharusnya mereka punya banyak fans, banyak orang yang bisa support mereka, dan bahkan benar-benar support mereka. Di tempat-tempat seperti itu pun mereka merasa sendirian. Namun firman Tuhan itu memberikan kepada kita satu jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada firman Tuhan yang berkata di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Saya baca bagi setiap kita. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita dan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saudara, saya masih ingat ketika di akhir dari masa pandemi, ketika saya masih ada di Batam ya, belum bisa masuk ke Malaysia. Saya berpikir apakah saya tidak akan kembali lagi ke Malaysia, apalagi ketika saya masih ingat sekali perasaan itu ketika saya keluar dari Malaysia ya. Di hari kalau saya tidak salah itu tanggal 15 Maret ketika Perdana Menteri Malaysia saat itu mengumumkan, di hari Minggu malam dia umumkan bahwa hari Senin malam dia akan melakukan lockdown gitu ya. Jadi jam 12 malam hari Senin tidak ada lagi orang yang keluar masuk Malaysia. Ketika saya keluar di bandara itu ya, di bandara saya seperti merasa bahwa wah, ini kali terakhir saya akan ke sini. Saya nggak tahu setelah ini kapan lagi saya akan datang. Perasaan itu sangat menekan saya, apalagi ketika saya ada di Batam ya. Berapa kali apply visa bersama dengan istri saya untuk kembali ke sini ya. Visa saya ditolak beberapa kali dan itu membuat saya cukup terintimidasi. Namun ketika saya mengingat ayat ini, saya membaca ayat ini, bahwa Tuhan sendiri akan menuntun engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Saya percaya sekali bahwa sekalipun saya ada di Batam, Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap memimpin saya. Dan kalau Tuhan memang mau saya ada di Malaysia, Dia akan menuntun saya untuk saya kembali ke sini. Dan ya, tahun 2022 akhirnya kami kembali ke sini. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saudara, seringkali kita merasa bahwa kita itu berjalan sendirian. Ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita bersama-sama dengan kita sepertinya tidak support, tidak memberikan respon seperti yang kita harapkan. Kita merasa bahwa kita ini sendirian. Tapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. We never walk alone. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan memimpin kita. Dia berjalan di depan kita, menunjukkan jalan kemana harus kita berjalan, kemana harus kita pergi. Dan seringkali begini, seperti bangsa Israel ya, dalam konteks ayat ini, Ulangan pasal yang ke-31 ini ya. Mereka itu dipimpin oleh hamba Tuhan namanya Musa. Perkataan ini adalah perkataan perpisahan Musa ya, dengan orang Israel sebelum dia mati dan digantikan oleh Yosua. Yang ingin saya gambarkan buat saudara adalah Tuhan memang tidak terlihat dengan mata kita, tapi bukan berarti Tuhan itu tidak nyata dalam hidup kita. Mungkin yang paling mudah untuk kita mengerti seperti WiFi. Jaringan WiFi, sinyal WiFi itu tidak terlihat dengan mata. Tapi ketika device kita terkoneksi dengan WiFi, maka ya, semua yang tidak bisa nyambung jadi nyambung. Nah, ketika kita melihat Tuhan, ya, kita melihat Tuhan mungkin tidak langsung dengan mata kita, tapi kita melihat dari karyanya dalam hidup kita. Bagaimana Dia memimpin, bagaimana Dia menuntun kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Percayalah saudara,
bahwa kita tidak pernah sendirian. Sekalipun semua orang yang ada di sekeliling kita meninggalkan kita, sekalipun mereka tidak memberikan respon seperti yang kita harapkan, kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Dan yang luar biasa, sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita menjadi baitnya. So, hari ini kita tidak pernah sendirian. Mari katakan pada dirimu sendiri, engkau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang memimpin langkah-langkahmu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami sekali lagi diingatkan bahwa kami tidak pernah sendirian, bahwa Engkau selalu ada bagi kami, menjadi penolong bagi kami, dan menjadi penuntun bagi setiap langkah-langkah kami. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap keluarga aku pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sepertinya sedang kehilangan jalan hari ini. Dan sepertinya kami kehilangan tuntunan hari ini. Biarlah melalui firman-Mu pagi ini kami diingatkan bahwa kami punya Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Biarlah Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Pakai semua source yang ada di sekeliling kami Tuhan. Supaya kami mengerti rencana-Mu. Dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini. Biarlah kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami tahu kami tidak pernah sendirian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.